Karena kebayang nggak sih kalau pengalaman puasa kita itu bisa diubah total? Kalau rasa lemes dan haus yang kayaknya udah jadi bagian dari puasa itu, ternyata bisa dihindari. Yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Pasti tahu kan rasanya? Jam 2 siang, kepala rasanya kayak ditabuh genderang, tenggorokan kering kerontang, dan kesabaran kita itu menipis setipis-tipisnya. Dan mungkin kita mikir, ya namanya juga puasa kan, sebuah pengorbanan yang harus kita terima, tapi apa benar harus begitu? Eits, ternyata salah besar. Rasa lemas dan haus ini bukan syarat ibadah loh. Ini tuh akibat dari kesalahan kecil yang kita buat 10 jam sebelumnya, pas sahur, di saat semua orang masih tidur. Oke, jadi gimana caranya biar nggak salah lagi? Nah, kita bakal bedah tuntas 5 area penting ini yang bakal mengubah cara kita sahur dan puasa selamanya. Kita mulai dari apa itu kesalahan 10 jam, lanjut ke pola pikir dan waktu, persamaan hidrasi, cara membangun makanan benteng pertahanan, dan ditutup dengan garam, gula, dan sunnah. Siap? Ini dia biang keladinya, kesalahan 10 jam. Kebanyakan dari kita itu memperlakukan sahur kayak balapan, panik, buru-buru, asal makan. Kita memasukkan bahan bakar yang salah ke tubuh kita, dan tanpa sadar, kita justru menyabotase puasa kita sendiri bahkan sebelum matahari terbit. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. 2 aturan pertama ini adalah tentang mengubah cara kita berpikir, yaitu soal kapan dan yang paling penting, mengapa kita makan sahur. Godaan paling berat ya kan? Mending lanjut tidur daripada bangun buat makan. Mungkin kita bilang ke diri sendiri, nggak lapar. Atau, tenang, cadangan lemak masih banyak. Tapi ini adalah kesalahan spiritual, jauh sebelum jadi kesalahan fisik. Karena alasan utamanya itu bukan kalori loh, tapi berkah. Nabi Muhammad SAW secara spesifik menyebutkan adanya barokah dalam sahur. Jadi, barokah itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini semacam energi ilahi yang melampaui hukum fisika. Inilah yang bikin sedikit makanan bisa bikin kita kuat seharian penuh. Dengan bangun sahur, kita itu seperti sedang menjemput hadiah ini. Oke, aturan kedua adalah soal waktu. Nah, ini kesalahan fatal yang sering banget kita lakukan. Makan besar tengah malam, bilangnya sahur, terus tidur lagi sampai subuh. Lihat deh, ini tuh jebakan biologis. Kalau kita makan jam 12 malam dan subuh jam 5 pagi, itu artinya kita memulai puasa dengan tangki yang udah setengah kosong. Padahal sunnahnya adalah mengakhirkan sahur sampai mepet waktu imsak. Ini strategi yang jenius banget untuk memperpendek waktu puasa kita secara efektif. Nah, ini yang menarik banget. Pilihan minuman kita itu bisa jadi penentu sukses atau gagalnya puasa kita. Ada jebakan cair yang tanpa sadar bikin jutaan orang menderita setiap hari. Tahu nggak, musuh terbesar orang yang lagi puasa, ironisnya, justru minuman paling populer di dunia buat mulai hari, kafein. Iya, dari kopi atau teh kental. Soalnya, kafein itu diuretik. Gampangnya gini, kafein itu nyuruh ginjal kita buat buang air terus. Jadi segelas kopi besar pas sahur, itu artinya kita bakal kehilangan lebih banyak cairan daripada yang kita minum. Kita memulai maraton puasa dalam kondisi dehidrasi. Rugi kan? Kesalahan umum lainnya nih, panik minum 2 liter air 5 menit sebelum imsak. Itu nggak ada gunanya loh. Tubuh kita itu ibarat spons kering. Kalau kita siram seember air sekaligus, ya airnya bakal meluap, terbuang sia-sia. Tapi kalau ditetesin pelan-pelan, sponsnya akan menyerap sempurna. Jadi minumlah secara perlahan selama waktu sahur. Dan ini dia tips rahasianya. Dapatkan hidrasi dari makanan. Susu, yogurt, bahkan mentimun itu kaya banget akan air. Karena bentuknya padat atau semi padat, mereka bertahan lebih lama di perut kita dan melepaskan hidrasi secara perlahan. Anggap aja mereka ini kapsul air yang bekerja pelan-pelan sepanjang hari. Keren kan? Oke, minum udah beres. Sekarang kita bangun benteng pertahanan kita dari makanan. Bayangin sahur kita itu adalah bahan bakar untuk api yang harus terus menyala seharian. Jadi kuncinya adalah memilih bahan bakar yang tepat. Gini deh analoginya, kalau kita lempar kertas koran ke api, apinya nyala besar tapi cuma sebentar terus padam. Tapi kalau kita lempar balok kayu ek yang padat, apinya akan menyala stabil berjam-jam. Nah, karbohidrat simple kayak roti putih atau sereal manis itu koran. Sedangkan karbohidrat kompleks kayak oat atau gandum utuh itu kayu ek. Mereka melepaskan energi secara perlahan, jam demi jam. Tapi energi aja nggak cukup, kita juga harus bikin hormon lapar diem. Nah, disinilah peran protein.
Protein itu adalah jangkar kita. Dia dicerna paling lama, jadi dia akan terus-menerus mengirim sinyal ke otak kita, bilang, tenang, kita aman, kita kenyang. Jadi, poin krusialnya adalah menggabungkan semua ini. Sepiring oatmeal dengan kacang-kacangan, atau roti gandum utuh pakai telur. Dengan begini, kita sedang membangun sebuah benteng nutrisi yang bukan cuma kasih energi, tapi juga menjaga mood kita tetap stabil, biar nggak gampang hangry, alias marah-marah karena lapar. Kita udah bahas hidrasi, energi, dan rasa kenyang. Tapi tunggu dulu, ada satu penjahat tersembunyi di dapur kita, dan ada juga satu makanan super dari tradisi Nabi sebagai sentuhan akhir yang sempurna. Siapa penjahatnya? Garam atau sodium. Garam itu sifatnya seperti magnet air. Pas kita makan yang asin-asin waktu sahur, sodium dalam darah kita bakal mencuri air dari sel-sel tubuh. Nah, otak kita merasakan ini dan langsung teriak, haus. Jadi, kurangi deh makanan olahan atau yang terlalu asin pas sahur. Sekarang, untuk sentuhan akhir yang sempurna, aturan ke-7, makanan super dari Nabi. Rasulullah bersabda bahwa kurma adalah sebaik-baiknya makanan sahur. Dan ini bukan sekedar tradisi, ini adalah sebuah mahakarya nutrisi. Ingat kan tadi kita ngomongin garam adalah sodium. Nah, kurma ini kaya akan kalium. Dan kalium ini adalah penawar biologis untuk sodium. Dia bantu menyeimbangkan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Hebat kan? Terus, butuh berapa banyak? 3 butir. Cukup. 3 butir kurma ini seperti kapsul energi, serat, dan mineral yang menghubungkan kita langsung dengan tradisi para nabi. Nah, sekarang sahur kita sudah sempurna. Kita siap menghadapi hari dengan kekuatan dan ketenangan. Tapi, perjalanan ini baru setengah jalan. Momen berbuka puasa adalah saat di mana 90% orang justru merusak semua manfaat kesehatan yang sudah didapat. Ada satu kesalahan spesifik yang bisa membuat tubuh kita shock. Jadi pertanyaannya, apa satu hal yang tidak boleh kita makan pertama kali saat azan berkumandang? Kita simpan itu untuk pembahasan berikutnya ya.